Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 yang Bapak dan Ibu guru sayangi, serta teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama membahas soal penilaian akhir semester atau soal PAS untuk kelas 3 tema 1 semester 1 mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, mari kita mulai saja. Jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mengisi nama lengkap terlebih dahulu. Ini sekedar contoh, saya kasih nama dulu dan kelasnya saya pilih kelas 3A karena saya wali kelas 3A ya. Kemudian nomor urut presensinya saya nomor 0 saja. Ya, sudah terisi semuanya. Mari kita klik berikutnya untuk menuju halaman soal. Oke, ada 10 soal pilihan ganda ya. Masing-masing soal nilainya adalah 10 poin. Oke, langsung ke soal nomor 1, penilaian akhir semester 1 kelas 3 tema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 1. Berikut ini adalah contoh makhluk hidup, yaitu titik-titik. Apakah kucing, anjing dan kandang, tanah, air dan udara, semut, lebah dan bunga-bunga, manusia, hewan dan udara. Oke, jawabannya adalah yang D ya. Karena kalau yang A ini kandang, ini bukanlah makhluk hidup. Kemudian tanah, air dan udara ini semuanya adalah benda mati ya, bukan makhluk hidup. Adapun opsi jawaban yang D, manusia, hewan dan udara, ini yang udara ini ya, udara ini bukanlah makhluk hidup melainkan benda mati. Oke, selanjutnya ke soal nomor 2. Tumbuhan menyerap air yang ada di dalam tanah melalui titik-titik. Apakah akar, daun, batang atau bunga? Jawaban yang tepat adalah akar ya. Ya, tumbuhan menyerap air di dalam tanah melalui akar ya, dan semua bagian tumbuhan ini dari A sampai D yang berada di dalam tanah memang hanya akar ya. Adapun daun, batang dan bunga tidak terletak atau tidak berada di dalam tanah. Selanjutnya yang nomor 3. Kanguru bergerak dengan cara titik-titik. Apakah A berenang, B terbang, C merayap atau melata, D melompat ya. Jawaban yang tepat adalah melompat ya. Nah, kanguru ini memang terkenal ya sebagai binatang asli Australia ya, yang bergerak dengan cara melompat. Dan lompatan kanguru ini memang sangat jauh ya. Ada yang mengatakan kanguru ini bisa melompat sejauh panjang bis kota ya. Oke, selanjutnya ke soal nomor 4. Berikut ini adalah contoh gerak tumbuhan kecuali. Nah, kecuali berarti yang bukan merupakan gerak tumbuhan ya. Apakah A, daun putri malu akan menutup jika disentuh? Nah, ini benar ya. Kemudian yang B, dahan-dahan pohon mangga bergoyang tertiup angin. Ini tertiup angin. Nah, ini bukan merupakan gerak tumbuhan ya. Oke, tapi kita lihat dulu jawaban yang C dan D. Batang tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya matahari ya, ini merupakan salah satu contoh gerak tumbuhan ya. Dan yang D, akar tanaman bergerak di dalam tanah untuk mendapatkan air dan zat hara ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B ya, yang bukan merupakan contoh gerak tumbuhan, yaitu dahan-dahan pohon mangga bergoyang tertiup angin ya. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Anggota gerak depan lebih pendek daripada anggota gerak belakang ya. Ini berarti artinya yang belakang yang lebih panjang ya. Nah, ini merupakan ciri-ciri alat gerak titik-titik. Apakah A, lebah, burung dan kupu-kupu? Ini bukan ya. Lebah, burung dan kupu-kupu ini alat geraknya berupa sayap ya. Apakah yang B, kanguru dan katak? Ya, ini sepertinya benar ya.
karena kanguru dan katak ini alat gerak anggota gerak yang bagian depan ini lebih pendek daripada yang belakang. Yang belakang ini lebih panjang karena kanguru dan katak ini bergerak dengan cara melompat, ya. Oke, kalau ikan, paus dan anjing laut, ya ini bergerak dengan siripnya, ya. Kemudian kalau yang D, monyet dan orangutan. Nah, ini monyet dan orangutan ini kebalikan dari kanguru dan katak, ya. Kalau monyet dan orangutan ini anggota gerak depan ini justru yang lebih panjang daripada anggota gerak belakangnya, ya. Monyet, orangutan dan gorila, ya, ini yang depan ini lebih panjang daripada anggota gerak belakangnya, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, kanguru dan katak, ya. Sekali lagi, kanguru dan katak ini anggota gerak yang belakang itu yang lebih panjang, ya, karena mereka bergerak dengan cara melompat, ya. Oke, selanjutnya nomor 6, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar, antara lain titik-titik. Nah, ini berarti kita cari yang bertelur, ya. Hewan yang bertelur, kita cari yang bertelur. Apakah A, ayam dan penyu? Nah, ini benar, ya, ayam dan penyu ini bertelur, ya. Tapi coba kita lihat dulu opsi jawaban yang lain. Apakah B, itik dan onta? Nah, ini itik ini benar bertelur, tapi onta ini merupakan binatang yang melahirkan, ya, atau beranak. Ciri-ciri binatang yang beranak atau melahirkan itu adalah salah satunya adalah dia punya daun telinga. Nah, ini yang C jelas salah, ya, sapi ini melahirkan, kemudian kambing dan cicak, ini kambing ini juga melahirkan, ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya untuk nomor 7, burung bernapas dengan menggunakan titik-titik. Apakah A, lentisel, B, insang, C, trachea, D, pundi-pundi udara, ya. Oke, jawabannya adalah pundi-pundi udara, ya. Kalau lentisel ini merupakan alat pernapasan dari pohon, ya, tanaman, ya. Insang itu merupakan alat pernapasan dari ikan, ya, dan trachea ini alat pernapasan dari serangga, ya, misalnya adalah belalang, ya. Oke, jadi burung bernapas dengan menggunakan pundi-pundi udara, ya, ini ketika terbang, ya, ketika terbang. Adapun ketika sedang hinggap atau berada di daratan, ya, ini burung ini menggunakan paru-parunya ketika bernapas. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Herbivora adalah hewan yang memakan titik-titik. Herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi jawabannya yang B. Adapun kalau karnivora itu adalah hewan yang memakan daging dan hewan lainnya, ya, termasuk serangga, memakan serangga ini. Nah, serangga ini bisa secara spesifik disebut sebagai insektivora, ya, hewan yang memakan serangga. Oke, selanjutnya nomor 9, contoh hewan herbivora. Nah, ini jadi kalau 8 tadi adalah hewan yang herbivora adalah pemakan tumbuh-tumbuhan, maka sekarang kita cari contoh hewan herbivora atau hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Apakah A, monyet dan buaya? Ini buaya ini pemakan daging, ya, jadi bukan ya, jawabannya bukan yang A. Singa dan ular, ini singa ini jelas adalah pemakan daging, ya. Sapi dan banteng, nah ini adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. Kalau yang D, kecoak dan harimau, ini harimau ini juga pemakan daging, ya. Jawabannya adalah yang C, ya. Selanjutnya nomor 10, soal yang terakhir, tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara cangkok adalah titik-titik. Apakah A, padi, B, jagung, C, pisang, D, jambu? Ini berarti adalah jambu, ya, jambu. Jadi ada beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan, ada yang secara alami dan ada yang secara buatan. Nah, cangkok ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Contoh lain perkembangbiakan secara buatan, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, artinya dibantu oleh manusia selain cangkok, adalah dengan stek dan dengan cara merunduk, ya. Oke, 10 soal sudah kita kerjakan bersama-sama. Kita akhiri saja, ya. Kita kirimkan jawabannya. Kita lihat berapa
skornya ya. Oke, tanggapan Anda telah direkam ya, nilainya sudah masuk. Sekarang kita lihat skornya ya, kita mendapatkan nilai 100 ya dari 10 soal tadi ya. Demikianlah siswa-siswi kelas 3 yang saya cintai serta teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Itulah tadi pembahasan soal penilaian akhir semester 1 untuk kelas 3 tema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ya, kita dapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di masa yang sekarang dan masa yang akan datang ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini awet, berguna ya, dan tentu saja berkah ya. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada beberapa kekurangan atau bahkan kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.